Ibu Darni coba nih ya. Ini kuliah Islamologi di STT Sekolah Tinggi Teologi Nias ya. Dia bahas tentang Allah di sini nih. Nih. Ya, dia bahas tentang nih arti kata Allah ya. Coba kita lihat ya. Saya sudah download. Nih. Masa dia bilang Allah itu 666? Menurut Mbak Dirni gimana itu tuh? Angka setan itu 66. Nah, itu pinter. Sekarang 66 kan sifar itu. Iya, Allahu angka setan Akbar. itu, setahuku Allahu ya. Akbar. Tuh kan kenapa disandingkan dengan Allah dan diartikan ini ternyata penghujatan Allah nggak itu ini? Lucifer gitu loh. Penghujatan nggak nih Bu Darni, saya tanya? Padahal mereka hanya melihat sukun, itu ada 3 sukun seperti nomor 6. Sukun itu dalam bahasa Arab bukan bukan seperti dalam bahasa Latin. Enggak, ini pertanyaannya ini Bu Darni, ini penghujatan nggak nih? Lo menurut dari teman-teman Muslim, ya begitulah. Enggak, saya tanya Penghujatan bagi kamu. kalian. Saya tanya kamu jawab. Ini penghujatan nggak menurut kamu? Ini penghujatan nggak? Iya, bisa juga kuterangkan. Kalian kan sudah itu Allah kalian. Saya Ada tanya, bilang saya itu tanya. setan, ya itu Sebentar. kita Nah, ini kalian tolak. Sebentar. Iya, bukan di Ka'bah tadi, Ka'bah. Sebentar. Sekarang saya tanya Bu Darni, menurut Bu Darni, Allahu Akbar terus digandingkan dengan 66 berdasarkan ini ya, simbol-simbol sukun seperti ini, menurut Anda ini masuk kategori penghujatan atau tidak? Mau komen, aku nggak mengerti ke situ. Penghujatan ini, Bos. Mana ada ini bukan 6. Kalau itu setan. Ini bukan 6. Kami disetarakan dengan setan gimana? Ini bukan 6. Menghindar lagi Bu Darni. Aku nggak sampai ke situ itu. Oke, Aku ya, no makanya komen. saya kasih tahu. Saya kasih tahu Anda. Ini mereka bahas Al-Fatihah nih. Mereka bahas Al-Fatihah dan maknanya. Dari mana saya dapat ini? Ini dari sini saya dapat nih. Nih, saya dapat dari sini. Nih. Arti Al-Fatihah ini yang saya blok nih. Ini. Arti Al-Fatihah. Saya dapat dari mana? STT Nias, Sekolah Tinggi Teologi Nias. Ini punya Kristen. Apa-apaan ini? Sekolah tinggi kok mengajarkan penistaan agama? Ini Sekolah Tinggi Teologi Nias. Ini sekolahnya orang Kristen. Materinya kuliah umum katanya kan, Islamologi. Tapi isi pembahasan di dalamnya adalah menafsirkan agama Islam sesuka mereka sendiri, bahkan berujung ini ada dugaan penistaan agama yang sangat keji sekali terhadap agama Islam. Bayangin, Allah itu, tulisan Allahu Akbar diartikan 666, yang mana 666 ini kan maknanya adalah iblis, setan teman-teman. Jadi sama aja dia mengatakan Allahnya umat Islam itu iblis, setan gitu loh. Astagfirullah, ini sekolah tinggi apa ini? Rusak bangsa Indonesia kalau kuliah di sekolah tinggi semacam ini. Ibu Darni, ya, Anda jangan pura-pura nggak tahu atau membela kesesatan dan kesalahan. Ini mereka bahas. Apa dia bilang di situ? Nah, ini bahas Al-Fatihah juga. Mereka tafsirkan semau-mau mereka sendiri. Ya, ini dia bahas semau-maunya dia. Nih, cocok logi nih. Cocok logi. Ya. Kemudian dia mengatakan dalam Al-Fatihah itu ayat tersebut, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta. Ayat tersebut mengartikan adanya 2 Tuhan, yaitu Ilah dan Rabb. Di mana datanya ini? Ada datanya nggak ini? Anda bisa lawan saya, buktikan data ini. Dia menafsirkan surah Al-Fatihah itu, katanya ayat keduanya itu berarti bahwa umat Islam memiliki 2 Tuhan. Astagfirullah, apa maksudnya ini? Gila nih, kok seenaknya menafsirkan begitu ayat-ayat Al-Quran. Mana ada Tuhannya umat Islam 2? STT Nias ini kalau saya ajak diskusi terbuka, tutup tuh STT-nya. Mana datanya nih? Nah, STT Nias harus memberikan klarifikasi terkait masalah ini. Harus ini, karena kalau enggak ini bisa jadi polemik yang berkepanjangan, ini akan menjadi benturan 2 agama. Nauzubillahi min zalik ya. Jangan Anda di sini membela kesesatan. Anda sudah salah, jangan cari remis di sini. Saya hormati Anda sebagai wanita. Aku nggak tahu itu, aku nggak tahu. Aku Makanya hanya membela imanku saja. Makanya saya kasih tahu Anda meluruskan sebentar. kitab wajahku di sini. Makanya
saya sampaikan ke Anda jangan bilang urus kitab kalian, jangan urus kitab ini Kristen mengurusin kitab kami ini, alhamdulillahirobbilalamin, ini jelas ini jelas ini. Astagfirullahaladzim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika sebelum-sebelumnya kita mendapatkan penistaan agama dari kalangan perorangan, ya, seperti Agatha, Suniti, Lina Wijaya, Saifuddin Ibrahim, itu perorangan teman-teman. Tapi kali ini beda sekali. Yang diduga melakukan penistaan agama adalah sekelas universitas, sekolah agama Kristen, mengajarkan hal-hal kebencian terhadap agama Islam kepada mahasiswa-mahasiswanya. Jadi ini berkedok kuliah umum yang mereka sebut dengan Islamologi, tapi materi kuliahnya adalah penafsiran sesat terhadap agama Islam, framing sesat terhadap agama Islam, mulai dari simbol-simbol keagamaan Islam yang mereka artikan sendiri, ada yang diartikan ular naga, ada yang diartikan iblis, angka 66, bahkan Nabi Muhammad SAW mereka samakan dengan Lucifer, mereka samakan dengan iblis, dan materi ini dipublikasikan secara umum, dipublikasikan di website resmi kampus tersebut. Anda bayangkan, sekelas kampus, seperti apa dunguknya dosen tersebut, ya, mengajarkan kepada mahasiswanya tentang keburukan, tentang intoleran, rasisme, dan lebih liciknya lagi mereka setelah ini viral, materi tersebut dihapus dari website resmi mereka. Ya, mereka pikir jejak digital semudah itu untuk dihilangkan. Sekarang coba kita simak nih penjelasan dari Kohdon Ditan yang pernah juga membahas tentang Islamologi yang ada di kampus STT itu, ya. Islamologi untuk ngerusak Islam dari dalam. Maksud Anda gitu? Saya nggak bilang Anda jawab ngerusak dong, tegas lah ya. dong. Anda tegas dong. Yang jelas itu Islamologi di dalam STT itu memang mereka pelajari untuk mengenal Islam dan untuk bagaimana menginjili orang Islam menggunakan ayat-ayat Quran atau hadis-hadis yang dipelintir. Ngomong Nabi Muhammad SAW disebut pedofil. Salah satunya itu mereka belajar. Dari mana saya tahu begini? Dari orang-orang lulusan STT itu yang sudah masuk Islam, udah keluar dari STT, udah masuk Islam, ngomong depan gua. Jadi gua udah tahu STT mana yang mengajarkan begitu. Lu ada ijazahnya nggak? Ada. Gua foto. Gimana tuh kok? Kotanya aja ya, Malang. Mungkin tidak semua STT mengajarkan hal yang sama, tetapi banyak STT yang punya pelajaran Islamologi. Selain Malang, buat mereka antisipasi. Pekanbaru ada, banyak lah mungkin di kota-kota besar. Nah itu yang terjadi. Maka itulah kami berdakwah dengan cara membentengi akidah umat Islam. Masya Allah, jazakallah khair. Semoga Allah selalu berkahi nih. Sekolah Kristen namanya Sekolah Tinggi Teologi. Tapi di dalam Sekolah Tinggi Teologi itu ada mata pelajaran Islamologi. Untuk sekolah tinggi teologi, ya, ini sekolah tingginya orang Kristen. Ya, mereka juga belajar tentang agama Islam. Tapi apa yang mereka pelajari itu adalah penafsiran keliru tentang agama Islam. Ini yang salah dosennya pasti. Ini yang salah adalah pencetus materi-materinya itu. Bayangin, Nabi Muhammad dibilangnya Lucifer, dibilangnya iblis, Allah dibilangnya 66, iblis juga katanya. Sekarang terjawab semua kan, kenapa bermunculan banyak penista agama dari kalangan mereka, ya. Oknum-oknumnya banyak sekali dari kalangan mereka, mulai dari Saifuddin lah, mulai dari Suniti lari ke luar negeri tuh, ada lagi Agatha yang entah kemana larinya, ada juga Lina Wijaya. Banyak sekali bermunculan orang-orang seperti ini. Kenapa? Ya karena ternyata di kampus mereka diajari seperti itu, teman-teman. Dan Anda bayangkan kalau kita diam, tidak ada YouTuber muslim, tidak ada TikToker muslim, tidak ada orang yang membantah mereka, maka akan semakin parah kesesatan yang akan mereka sebarkan di sosial media. Dan mau gimana lagi, negara kita adalah negara hukum. Jihad yang bisa kita lakukan sesuai dengan koridor hukum. Laporkan ke polisi, ya tunggu polisi yang menindaklanjuti. Ya sampai sekarang Agatha kemana? Entahlah, ada apa dengan pihak kepolisian kita, mungkin masih diupayakan atau bagaimana tuh. Saya yakin STT Nias ini pasti akan ada nanti yang melaporkan dari ormas Islam. Tapi kembali lagi, kita nggak bisa main hakim sendiri. Kita tunggu penegak hukum yang bergerak. Ya itulah negara kita. Kita bisa jihadnya seperti itu. Sebagai YouTuber muslim, saya hanya bisa mengingatkan, berhati-hatilah terhadap misi-misi mereka, teman-teman. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.